Mega Belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Oke, sesuai dengan thumbnailnya, kita akan belajar materi bilangan bulat. Materi ini ditujukan untuk kalian yang belajar matematika pada jenjang kelas 6. Oke, langsung lanjut aja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membaca dan menuliskan bilangan bulat. Yang kedua, kita fokus untuk cara menghitung atau operasi hitung bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat merupakan bilangan yang dituliskan tanpa unsur desimal atau pecahan. Desimal tuh yang gimana? Yang 0, berapa gitu loh, 0,1, 0,3, 0,25, pokoknya yang ada unsur komanya. Kalau pecahan itu per, misal 1 per 2 gitu. Nah, bilangan bulat itu bilangan yang sendiri. 2, 1, 3 gitu, itu termasuk bilangan bulat. Bilangan bulat di sini ada 2, bilangan bulat positif itu yang arahnya ke kanan kalau di garis bilangan tersebut. Kalau yang bilangan bulat negatif itu yang tandanya negatif, ada minnya, min 1, min 2 gitu. Semakin kanan nilainya makin tinggi, kalau semakin ke kiri nilainya semakin berkurang gitu. Contohnya gimana nih Kak? 5 sama min 5 besar yang mana? Ya besar 5. Lalu kalau ada 1 sama min 2 itu besar yang mana? Ya jelas besar 1 gitu. Pokoknya bilangan positif sama ada yang negatifnya itu besar yang positif. Kita lanjut untuk cara menentukan bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, di sini tentukan letak 3 satuan sebelum 1. Kita cek satunya di mana ini udah ketemu. 1, 3 satuan sebelum 1. Kita mundur ke belakang. Kalau sebelum 1, 2, 3 gitu. Jadi 1 dikurangi 3 yaitu min 2. Kita lanjut untuk yang di bawah. Tentukan bilangan bulat yang letaknya 3 satuan setelah 1. Kalau setelah itu berarti arahnya ke kanan. Kita lihat satunya. Udah ketemu. 1, 2, 3. 1 melangkah ke kanan. 1 ditambah 3. 4. Gitu. Kalau satu lagi. Misal bilangan bulatnya 5. Satuan sebelum 5 satuan sebelum 4. Berarti berapa? 4 dikurangi 5. Min 1. Gitu. Kita next ya. Bilangan bulat dapat dinyatakan dalam beberapa pernyataan. Contoh, kalau dinyatakan dalam positif, itu biasanya pohon kelapa tumbuh setinggi 2 meter. Kalau tumbuh itu kan arahnya ke atas. Contoh lagi, ibu punya persediaan 5 kantung pupuk, maka persediaan itu dituliskan dengan positif 5. Kalau bilangan yang dituliskan dalam negatif itu yang gimana? Berarti contohnya gini, untuk menanam jagung ditancapkan benih sedalam 10 cm. Ditancapkan itu kan berarti di bawah permukaan tanah kan? Jadi batasnya itu tanah. Tanah diibaratkan sebagai 0. Jadi kalau ke bawah sedalam 10 cm berarti ditulis min 10 gitu. Contoh lagi, Pak Rahmat akan menggali tanah untuk menanam singkong dengan kedalaman 30 cm. Biasanya ditulis min 30. Jadi gini, kalau menggali itu kan juga di bawah permukaan tanah kan? Batasnya itu tanah. Dia menggali tanah itu sedalam 30, berarti tulisnya min 30. Gitu. Intinya gini, kalau tumbuh ke atas itu dituliskan positif. Kalau ditancapkan ke bawah atau menanam itu ditulis dengan negatif. Oke? Kita lanjut lagi untuk rumusnya. Untuk rumusnya di sini kita fokus untuk pengurangan dan penjumlahan. Gini, A min B itu sama dengan A plus min B. Contohnya 7 min 2 itu sama aja 7 plus min 2 sama dengan 5 gitu. Gini, contoh lagi, 5 di min 1. Berarti min ketemu min itu sama aja positif. 5 dikurangi
kurangi 1. Gitu. Berarti 5 plus 1, 6 gitu. Contoh lagi, 5 min negatif 4. Berarti 5 tambah 4. Gitu, 9. Paham? Oke. Contoh, di sini 1 ditambah min 4. Berarti 1 ke kanan, terus ke kiri 4 kali. 1, 4 satuan. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi 1 kurangi min 4 yaitu min 3. Paham? Contoh lagi. Misal min 4, berarti min 4 arahnya ke kiri. Di min 5. Di min 5. Berarti arahnya ke kanan. Karena kan min ketemu min positif. Gitu. Berarti min 4 plus 5. Lebih besar 5 kan? Berarti jawabannya nanti positif. Gini. Jadi gini, kalau angkanya itu lebih besar yang negatif, maka hasilnya negatif. 1 ditambah min 4 lebih besar negatif kan nilainya kan. Berarti kalau ada soal beda tanda kayak gini tinggal dikurangi aja. 4 kurangi 1 berapa? 3. Karena lebih besar negatifnya, maka min 3 gitu. Terus kita lanjut ini. Min 4 plus 5 lebih besar positifnya kan? Berarti nanti hasilnya 1 gitu. Kita lanjut untuk cara pengerjaan yang contoh kehidupan sehari-hari. Bu Ani menjual 5 kg wortel ke pasar sebanyak 5 wortel busuk. Kemudian sebanyak 5 wortel busuk. 1 kilogram itu berisi 7 buah wortel. Berapa sisa wortel yang masih bagus? Gitu, pertanyaannya itu yang bagus. Jadi kan 1 kilogram isinya 7. Berarti 7 kali 5, 35. Gitu, itu jumlah yang dijual. Tapi sebanyak 5 wortel busuk. Berarti dikurangi dong. Berarti 35 kurangi 5. Berapa? Ya 30. Gitu. Nah, mungkin itu aja yang dapat Kak Ida sampaikan. Semoga yang Kak Ida sampaikan tadi itu bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diterima. Untuk lebih pahamnya, kalian silahkan kerjakan asesmen yang disediakan di e-learning ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!